Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa, setiap keluarga yang dianugerahi buah hati atau anak pasti ingin anaknya tumbuh sehat dan lain sebagainya, ya cerdas, dan pokoknya yang baik-baik deh. Tapi di dalam perjalanannya tidak semua orang akan mengalami sesuai dengan ekspektasi karena realitanya itu kadang-kadang agak bergeser dikit. Nah, kenapa? Karena banyak banget ya obstacle-nya, tantangannya di jalan menuju ke sana gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin anak-anak, aduh susah makan inilah, susah makan itulah, nggak mau beginilah, nggak mau begitu. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi orang tua gitu ya ketika ngomongin tentang buah hati mereka adalah tentang kecukupan atau kebutuhan gizi si anak. Nah, salah satu yang menjadi concernnya adalah stunting. Nah, stunting ini menjadi satu kondisi yang cukup menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Nah, sebenarnya sih apa penyebab dari stunting, gejalanya gimana, terus kalau udah didiagnosis bahwa oke, ini stunting anaknya Bu, Pak, terus ini bisa disembuhkan atau enggak, caranya supaya anak ini nggak mengalami stunting lagi gimana. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar stunting pada anak. Tapi sebelum membahas tentang stunting pada anak, kita akan membahas terlebih dahulu ya beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak. Kita lihat yang pertama ya. Penggunaan gawai katanya bisa menyebabkan speech delay pada anak. Oke, jadi gini, sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang ya, ini lebih banyak interaksinya itu sama screen. Jadi screen time mereka itu kayaknya lebih banyak durasinya dibandingkan ketika mereka harus bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka gitu ya. Mungkin bersosialisasi sama teman-teman sebaya itu hanya terjadi di sekolah. Even kadang-kadang di sekolah pun mereka banyak menghabiskan waktu dengan gawai atau gadget mereka. Karena mungkin sekarang banyak yang high-tech schools gitu ya, high-tech learning systems yang mana mereka lebih banyak berinteraksi dengan screen atau dengan layar gawai mereka dibandingkan dengan teman sekelas mereka atau dengan teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, lingkungan lebih gawat lagi ya, kayaknya jarang banget yang mereka yang keluar rumah gitu. Nah, pertanyaannya gini, ketika anak terpapar gawai ya, dengan screen time yang luar biasa banyak, bahkan sebelum masuk usia sekolah gitu ya, dari kecil orang tua kayak ya udahlah daripada rewel gitu ya, daripada berisik nangis dan lain sebagainya, udah kasih aja. Mulai dari usia 1 tahun 2 tahun gitu ya udah dikasih gawai ya biar lihat kartun dan lain sebagainya. Nah, ini yang katanya indikasi bisa membuat speech delay pada anak. Kenapa? Jadi kita kepikirannya gini, kan harusnya manusia itu kan makhluk sosial. Mereka harus bersosialisasi sama orang-orang di sekitarnya yang bisa saling berkomunikasi gitu ya. Jadi menyampaikan satu bahasa dengan bahasa yang lain gitu. Nah, kalau dia hubungannya dengan screen time-nya dia di depan gawai, berarti kan hanya one way communication. Jadi komunikasinya satu arah sehingga tidak tercipta komunikasi dua arah sehingga anak mulai belajar bahasa. Nah, ini katanya yang menjadi asal muasal kenapa anak yang terpapar screen time lebih lama ini bisa mengalami speech delay. Nah, ini kan jadi gimana ya? Satu sisi gawai ini teknologi yang bisa membantu manusia, tapi di satu sisi mungkin banyak orang tua yang concern pada anaknya, waduh ini bisa membantu mereka jagain quote unquote anak mereka, tapi di satu sisi mereka kayak ngerasa takutnya terjadi speech delay. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan antara penggunaan dari gawai dengan speech delay si anak. Atau kayak speech delay bukan masalah screen time anak, tapi masalah yang lain-lain, entah genetik dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Anak sering makan manis katanya bisa menurunkan kecerdasan anak. Waduh, ini serem banget ya. Karena notabene itu anak-anak ya memang sukanya adalah makanan atau minuman yang manis ya. Entah permen-permenan lah, es krim dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Sebenarnya kalau kita ngomongin yang manis-manis itu selama ini kita kepikirannya oh takutnya terjadi obesitas gitu ya. Lemak lah dan lain sebagainya lah gitu ya. Gulanya yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang bahwa oke, kalau anak kebanyakan makan yang manis-manis ini katanya bisa menurunkan kecerdasan anak. Di mana kita sebagai orang tua pasti dong ingin anak kita cerdas, ingin anak kita pintar gitu ya. Di sekolah prestasi akademiknya juga bagus. Tapi di satu sisi anaknya itu waduh gitu ya, sukanya makan makanan yang manis. Gimana nih supaya anak ini
mau makan yang sehat demi kecerdasannya. Nah, ini yang jadi kekhawatiran juga pasti banyak orang tua gitu ya. Apakah ada hubungan antara anak yang suka mengonsumsi makanan atau minuman yang manis dengan tingkat kecerdasan mereka? Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga, mirsa ya. Anak yang pilek harus diberi antibiotik. Wih, ini ya kalau kita berobat gitu ya. Biasanya kan selain obat A, B, C, D, E gitu ya, pasti ada salah satu yang nyempil tuh, satu namanya antibiotik seperti itu. Jadi orang beranggapan bahwa oke, kayaknya segala macam jenis penyakit ini harus ada antibiotiknya. Sehingga kita sering kali menganggap, banyak orang menganggap bahwasanya antibiotik adalah raja dari obat dari segala obat gitu ya. Jadi rajanya obat. Sehingga akhirnya ketika anak mulai bapil, batuk pilek gitu, orang tua langsung kayak udah langsung kasih antibiotik aja. Nah sebenarnya apakah semua kondisi anak terutama batuk pilek ini bisa langsung diatasi dengan antibiotik atau sebenarnya nggak juga? Atau kalaupun pakai antibiotik betul bisa pakai antibiotik tapi jangan beli sembarangan. Harus sesuai dengan resep dokter karena bisa jadi resistensi antibiotik yang bisa berakibat fatal ke anaknya. Nanti kalau someday kena batuk pilek lagi nanti harus pakai dosis yang lebih tinggi. Nah kalau dosisnya udah habis gitu ya, udah paling tinggi banget gimana dong? Nanti itu jadi masalah baru ya. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa ya. Anak harus diberikan vitamin secara rutin. Nah ini dia, ini terutama kalau untuk orang tua yang anaknya nggak suka makan buah dan lain sebagainya, sayur gitu ya. Sehingga mereka kepikiran ya udahlah dibuat simple aja gitu ya, dikasih suplementasi aja, dikasih vitamin tambahan gitu ya. Supaya apa? Supaya kebutuhan anak di masa tumbuh kembangnya ini tercukupi gitu ya. Karena mungkin banyak orang tua yang menemukan, aduh susah banget nih dok, anaknya nggak mau ini, nggak mau itu. Sehingga akhirnya orang tua mengambil jalan pintas, udah dikasih vitamin aja. Nah sebenarnya kalau kita ngomong vitamin pada anak, ini harus nggak sih anak-anak dikasih vitamin atau kayak sebenarnya butuh tapi akan jauh lebih baik ketika si anak ini diberikan real foodnya seperti apa gitu ya. Sehingga kayak nggak butuh suplementasi tambahan tapi anak hanya membutuhkan real foodnya aja. Nah ini yang challenge yang baru lagi ya karena anak-anak kadang-kadang nggak suka dengan real foodnya. Nah ini mungkin relate dengan mitos fakta kita yang kelima nih pemirsa ya. Memaksa anak yang tidak mau makan katanya bisa menyebabkan trauma. Aduh tuh sekarang banyak banget ya ada istilahnya. Kalau dulu itu istilahnya adalah picky eater gitu ya. Nah sekarang itu ada namanya selective eater gitu. Jadi kayak oke, dulu tuh picky eater adalah yang anak-anak nggak mau ini, nggak mau itu dan lain sebagainya. Nah mungkin ada istilah baru, terminologinya adalah selective eater. Jadi kayak hanya untuk makanan-makanan tertentu mereka mau gitu ya. Nah ini kan jadi entah apakah itu picky eater atau selective eater gitu ya. Itu jadi permasalahan juga nih untuk orang tua kayak aduh harus dipaksa makan atau enggak. Sementara di satu sisi ada bilang kayak jangan memaksakan anak untuk makan karena bisa jadi mereka trauma dan bahkan nggak mau makan sama sekali. Apalagi kalau niatnya orang tua kayak dia ini makanan sehat, sayur, buah dan lain sebagainya. Nah kalau dipaksa malah justru ke depan mereka benar-benar nggak mau makan buah ataupun sayur sama sekali. Nah itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak. Nah untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Riana Novi Evianti SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas seputar peranak-anakan. Gitu ya. Kita akan ngomongin stunting pada anak. Ini menjadi salah satu concernnya orang tua ya dok ya. Betul. Apalagi katanya kasusnya juga lumayan tinggi gitu. Nah ini kan banyak orang tua apalagi yang newbie ya nggak ngerti bahwa harus ngerawat anaknya gimana. Apalagi permasalahan stunting kan erat katanya dengan gizi anak dan makan anak. Nah ini udah jadi PR lagi buat orang tua. Betul. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan anak ya dok ya. Oke, Yang baik. pertama adalah penggunaan gawai katanya bisa menyebabkan speech delay pada anak. Jadi gini dok, sekarang itu kan kondisinya ya gimana kayaknya mereka itu anak-anak jauh lebih jago daripada kita gitu ya. Pakai gawainya ya. Iya, Mereka bahkan bisa ada-kadang bikin email sendiri lah gitu, bikin channel sendiri dan lain sebagainya. Secanggih itu mereka. Nah akhirnya mereka itu kayaknya screen time-nya itu lebih banyak.
Bahkan yang usia-usia kayak setahun 2 tahun itu karena orang tuanya daripada berisik, daripada nangis kasih aja. Nah akhirnya mereka kepikiran jadi kayak bisa bikin speech delay nggak ya? Karena kan notabene anak-anak itu harus bersosialisasi sesama anak-anak sehingga kayak even ketika mereka baby talk lah gitu ya, itu ya ada bahasanya. Tapi ketika screen time kan komunikasinya satu arah sehingga ditakutkan bisa speech delay. Bisa nggak sih? Atau kayak speech delay itu bukan karena itu tapi karena faktor yang lain gitu? Itu ada fakta ya, Mas Raden. Jadi ada penelitian yang menyebutkan yang sudah ada di publish gitu, itu memang penggunaan gawai intensitas penggunaan gawai misalnya lebih dari 2 jam per hari itu memang bisa menyebabkan keterlambatan berbahasa katanya begitu disebutkannya. Jadi dalam waktu lebih dari 2 jamnya itu lebih dari 2 jam per hari yang diteliti. Tapi kalau misalnya 2 hari lamanya dalam seminggu itu belum terbukti memang. Nah memang seperti yang disebutkan oleh Mas Raden itu memang karena one way ya. Jadi kalau kelamaan kan dia asik sendiri dong. Iya, nggak ngobrol sama sekitar nggak ada interaksi gitu nggak ya. ada interaksi, jadi pasif ya. Betul, komunikasinya. komunikasi Dan dia pasif. tidak terlatih untuk berkomunikasi akhirnya. Sedangkan untuk bisa tahu A, B, C, jadi kan tentu saya lebih concern ke anak ya, saya nggak bilang agak anak besar terlalu besar, tapi dari kecilnya dulu. Betul. Bagaimana dia mau belajar bicara kalau dari kecil sudah diberikan gadget gitu. Memang ada anjuran atau malah mungkin larangan sebaiknya anak apalagi di bawah 5 tahun itu jangan dulu gitu. Nggak usah terlalu ikut tren juga sih sebetulnya. Tapi memang kadang-kadang tuh orang tua gitu udah mulai kayak ya udahlah biar nggak rewel gitu maksudnya. Satu nggak rewel, kadang-kadang juga kan udah jadi hal yang umum ya. Iya. Kalau nggak pakai gadget kayaknya nggak afdol gitu. Iya bener, kayak nggak keren gitu. Jadi orang tua tuh kemana-mana tuh bawain anaknya juga gawai. Jadi kayak gitu. kalau ada anak yang dibawa kemana-mana terus nggak pakai gawai itu kayak orang tua lain kayak gitu. Jadi jadi permasalahan sosial lagi malahan ya. Tapi gitu. sih saya lihat ibu-ibu newbie sekarang udah mulai paham juga dan mereka juga sudah ada beberapa yang tidak memberikan itu, jadi lebih banyak dibawa untuk beraktivitas di luar, jadi dikembalikan lagi. Ya. Betul, berinteraksi. Tapi tadi kalaupun terpaksa atau bagaimana mungkin tadi tidak boleh lebih dari 2 jam per hari. Per hari ya? Ya. Oke, jadi memang ada waktu-waktu khusus mungkin yang diberikan gitu ya? Itu untuk terhadap speech delay. Ya, selebihnya lebih interaksi ke lingkungan sosial sekitar ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Sering makan manis katanya bisa menurunkan kecerdasan anak. Lah gimana ya dok ya? Sekarang anak-anak justru kayak makan manis kan? Makan manis, minum manis dan lain sebagainya. Nah ini ada nggak sih hubungan antara makanan manis sama tingkat kecerdasan anak? Ini kalau sampai benar fakta kayaknya orang tua kayak nggak boleh makan ini lagi, nggak boleh minum itu lagi gitu. Kalau ini belum bisa dibilang fakta ya, saya belum menemukannya. Karena memang sebetulnya gula atau yang manis itu kan dibutuhkan untuk kalori untuk beraktivitas dan memang masih anak itu masih butuh. Hanya kan kalau dikatakan sering atau berlebih, nah itu kan banyak faktor yang memang ada pembatasan pemberian gula ya, memang mulai dari anak. Malah kan dari bayi pun ada pembatasan pemberian gula. 0 sampai 6 bulan itu makanan kan masih asid dan di 6 bulan sampai 8 bulan pun hanya sekitar setengah sendok teh sampai 1 sendok teh per hari. Jadi nggak perlu dulu dikasih gula karena dari makanan alami juga kan ada gula. Dan untuk selanjutnya karena buah itu pembatasan ya, tapi kalau semua yang berlebihan apapun pasti tidak baik. Betul. Cuman kalau dijadikan fakta bahwa langsung kecerdasan turun itu saya belum menemukan lagi. Memang ada penelitian yang bilang terhadap 4.000 orang itu saya belum lihat itu anak-anak umur berapa ataupun anak gitu. Itu memang mungkin kalau yang sudah long term bisa mempengaruhi volume otak katanya begitu. Tapi saya tidak berani mengatakan kalau ini adalah
langsung fakta seperti tadi. Karena yang mungkin ada gadget. multifaktorial ya, faktor-faktor yang lainnya Ya, di ya. satu sisi juga masih dibutuhkan. Ya, Ya. oke. Karena mereka kan butuh energi untuk lari sana lari Ya. sini gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini sering banget, kayaknya nggak hanya anak-anak deh, orang dewasa pun ketika ngalamin pilek atau batuk dan lain sebagainya, itu pasti yang dicari pertama itu apa? Pasti antibiotik gitu. Nah kalau, iya, soalnya kadang-kadang tuh orang kepikiran kayak, satu, kalau berobat kemana-mana rata-rata di samping obat yang lainnya itu di resepin antibiotik. Kedua, saking mudahnya dapat antibiotik dibeli secara bebas, akhirnya orang kayak ya udah langsung aja beli bebas minum sendiri gitu. Nah ketika anak pilek itu harus langsung dikasih antibiotik atau enggak sih dok, atau gimana? Nah, kalau dari pertanyaannya pilek harus dikasih antibiotik itu mitos. Mitos, Mitos oke. itu. Karena begini, pilek itu sebabnya bukan bakteri dan antibiotik itu adalah antibakteri. Bakteri. Kalau pilek itu bisa sebabnya alergi, bisa juga sebabnya infeksi, tapi infeksi itu kan bisa virus, bakteri atau jamur. Jadi harus tahu dulu sebabnya. Sebetulnya begitu. Jadi tidak serta-merta harus langsung pilek antibiotik, pilek antibiotik. Ya, memang nanti malah jadi penggunaan antibiotik sembarangan jadi resisten. Nah itu dia. Dan harus mencari lagi yang baru. Nah, kalau untuk pilek karena virus, biasanya kan terjadi sehari 2 hari tuh pilek masih ringan. Iya. Itu sebetulnya akan bisa sembuh sendiri. Oh gitu. Ya, asal makan yang bergizi, sehat, istirahat cukup, ya. Jadi kita lawan supaya daya tahan tubuh kita akan melawan virus itu dan virusnya nanti mati. Gitu. Kalau infeksi virus itu memang tidak perlu diberi obat. Kalaupun ada tambahan paling obat pereda ya, misalnya kalau sampai pun harus. Gitu. Oke. Jadi nggak harus melulu langsung antibiotik gitu ya. Kalaupun ada resep antibiotik pastikan itu dari dokter ya dok ya. Kalau dokter sampai meresepkan antibiotik itu yang memang itu udah dengan gejala sudah ada tanda-tandanya. Misalnya setelah dicek darah misalnya leukositnya tinggi, pemeriksaan penanda radangnya CRP-nya naik, baru kita berikan sebetulnya itu. Kalau nggak diperiksa darah misalnya kok dikasih, memang dilihat dari mulut atau tenggorokannya misalnya ada detritus atau ya seperti bercak-bercak atau pilek itu ingusnya sudah sangat hijau atau bagaimana. Jadi ada tanda ya, tanda-tandanya. Tapi kalau baru pilek dikit. Itu kadang-kadang orang tua tuh parno dok. Maksudnya kayak udah langsung nggak usah lama-lama langsung gitu ya. Oke ya, jadi nggak usah ya. Oke, kita lanjut nih. Nah anak harus diberikan vitamin secara rutin. Nah orang tua kan pengen anaknya itu anaknya sehat, cerdas dan lain sebagainya. Jadi kayak harus kecukupannya semua dibutuhin. Makanya dikasih vitamin terus. Nah sebenarnya anak itu harus dikasih vitamin atau gimana sih dok atau gimana? Semua orang tua pasti ingin ngasih yang terbaik ya. Betul. Anaknya. Jadi itu sebetulnya mitos. Oke. Mitos itu dalam arti gini, vitamin yang dikatakan bahwa anak harus divitamin secara rutin itu mitos. Karena sebetulnya sudah tercukupi dari gizi makanan yang memang sudah lengkap dan bergizi. Tentunya ada koma ya, kalau anaknya tidak mendapat gizi yang cukup setelah melihat ada tanda-tanda kekurangan vitamin misalnya tadi yang memang jadi concern pemerintah juga ada sih sebetulnya vitamin seperti vitamin A, vitamin zat besi, vitamin seperti vitamin D sekarang ya. Nah, itu memang seperti vitamin zat besi itu sudah diteliti dalam ibu-ibu yang hamil memang sudah kekurangan zat besi dan bayi yang lahir pun jadi kekurangan zat besi, maka itu akan diberikan. Tapi kalau kayak multivitamin yang kayak di iklan misalnya makan ya, terus langsung makan langsung lahap itu mitos. Mitos ya, oke jadi nggak perlu ya. Itu kayak langsung lahap kayak wow gitu kayak simsalabim ya dok ya. Oke dok, yang terakhir. Memaksa anak yang tidak mau makan bisa menyebabkan trauma. Nah dok, aduh ya kalau masalah makan tuh anak-anak orang tua udah sampai pusing lah gitu. Dan sebenarnya kalau anak nggak mau makan itu harus diapain? Kalau dipaksa katanya trauma, nggak dipaksa nggak makan tuh dok, atau gimana dok? Itu ibunya nggak sabar ya. Kayaknya banyak kan begitu deh dok. Nggak sabar, jadi mitos ya. Maaf fakta ya. Maaf, fakta. Fakta karena dengan memaksa itu memang bisa menimbulkan trauma. Apa-apa yang
paksa itu pasti menimbulkan trauma. Jadi sudah terjadi pada anak-anak dipaksa tentu dengan cara dimarahi. Nah, dimarahi, diancam, itu menimbulkan anak jadi trauma. Trauma lihat sendok, mau didudukin di kursi duduk, ya itu juga dia nggak mau, nangis, menolak. Malah ada yang sampai guling-guling karena lihat makanan, makin trauma. Tentunya kita ibu atau orang tua harus telaten, sabar ya. Kita pikirkan cara lain ya, bisa dengan cara memberikan makanan favoritnya dengan cara dikemas menarik. Kemudian harus selalu ada jadwal yang teratur. Jangan berikan cemilan sebelum jam makan. Gitu. Biar mereka ada rasa laparnya terus ya. variasi menu biar tidak bosan. Oke, jadi orang tua harus kreatif untuk membuat anak si makan jam. Sabar. Betul. Ya. Kayaknya dokter sabar, kayaknya banyak pasien yang kayak nggak sabar ya ngadepin anaknya nggak mau makan gitu dok ya. Oke, terima kasih dok. Ini sudah terjawab pintas faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin stunting anak di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi stunting pada anak. Ini menjadi concern banyak orang tua ya, apalagi kalau berhadapan dengan anak, gizi, makan, waduh ini kayaknya PR banget ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Riana Novi Evianti SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, kita lanjut lagi. Stunting, selama ini kita sering mendengar istilah stunting, tapi kita nggak ngerti maksudnya stunting ini kondisi yang seperti apa. Mungkin selama ini kan kalau kita ngerti pada anak itu ya malnutrisi gitu ya, kurangan nutrisi dan lain sebagainya. Tapi kalau stunting ini sendiri definisinya seperti apa sih dok? Ya, baik. Sekarang orang sudah bicara tentang stunting, malah ya tadi ibu-ibu nyubi lebih tahu dari kita lebih cepat gerak ya. Memang itu sedang. Berarti sudah mulai aware ya? Ya sudah aware karena memang itu juga jadi program pemerintah. Diharapkan di 2024 ini angka stunting mencapai 14%. Yang sebelumnya di 2018 kalau tidak salah itu sekitar 30%-an. Gitu. Berarti setengahnya lebih dikit harus dikurangin ya? Ini betul jadi program pemerintah, makanya sedang digalakkan program mencegah stunting. Nah, apa itu stunting? Stunting itu suatu kondisi yang berlangsung lama, berlangsung lama sehingga menyebabkan anak itu gagal mencapai fungsi pertumbuhannya. Yang ditandai, khasnya ditandai adalah dengan tinggi atau panjang badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Jadi pendek gitu ya. Tapi itu diakibatkan oleh sebab yang asupan nutrisi yang buruk atau kurang, juga bisa disebabkan infeksi. Memang waktu di tahun 2013 itu nama programnya apa yang pemerintah tulis adalah malnutrisi. Tapi ternyata mungkin dengan perkembangan karena berkomplikasi kemarin akhirnya dirubah menjadi penanganan stunting. Seperti itu. Nah itulah stunting. Jadi stunting itu kondisi yang berlangsung lama. Anaknya gagal mencapai pertumbuhan, jadi ditandai dengan tinggi badan yang kurang dibandingkan anak-anak seusianya. Oke, berarti maksudnya stunting itu hanya indikatornya pada tinggi badan anak atau gimana? Kalau untuk mengidentifikasi adalah tinggi, tapi tinggi itu adalah akibat dari yang lainnya. Jadi selain tinggi, anaknya juga kecil, kurus gitu. Tapi kalau udah tinggi itu artinya udah tingginya terganggu, itu berarti udah akhir gitu loh. Maksudnya ya bukan akhir. Perjalanannya itu berakhir pada tinggi badan si anak gitu ya. Gitu. Tapi maksudnya ketika tadi kan dokter menyebut tinggi badan terus kemudian kurus gitu. Nah kalau ada tinggi badannya agak pendek tapi dia gemuk, masuk nggak? Itu
kita ada patokannya tinggi, tapi ada angka tepatnya dikurang dari min 2 standar deviasi. Tapi kalau tadi bilang tinggi pasti gemuk itu karena stunting tidak akan ya. Stunting itu tinggi dan kurus karena kan gizinya kurang. Jadi ibaratnya awalnya kurang gizi, kena penyakit, faktor-faktor yang tidak langsungnya seperti kemiskinan, ekonomi segala macam, akhirnya jadi satu, akhirnya si anak itu terus nggak tumbuh tinggi gitu, Mas. Tapi sebenarnya maksudnya apakah itu selalu berbanding lurus? Maksudnya gini, kan kadang-kadang orang tua itu ya tidak mengenal kelas ekonomi, anaknya itu susah makan gitu, Dok. Ya. Nah, apakah selalu berbanding lurus dengan tingkat ekonomi atau sosial seseorang, atau bisa jadi ada juga yang kelas ekonominya bagus juga mengalami stunting? Ya, memang tidak berbanding lurus dengan ekonomi. Itu kan faktor yang tidak langsungnya. Oh, ada ya. Tapi kan ini kita dilihat dari secara holistik, menyeluruh. Yang utama, penyebab utama menyebabkan stunting adalah asupan gizi yang buruknya. Pertama itu. Kenapa sampai asupan gizi buruk? Kebanyakannya karena apa, Mas, biasanya? Ekonomi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tapi kalau pada kondisi anak-anak tadi misalnya mohon maaf berkecukupan, anak nggak mau makan, itu kayaknya kondisinya belum sampai ke posisi tadi menyebabkan stunting yang tingginya di min 2 standar deviasi. Jadi kurang-kurang dikit lah paling gitu. Jadi, tapi udah panik, udah takut, jangan-jangan stunting. Nah tapi gitu, stunting itu pada kondisi ada batasannya ya, Mas. Ada batasannya. Tapi gini, Dok, itu saya jadi kepikiran ya, masa kalau salah satu indikatornya adalah tinggi badan dan kurusnya itu gitu ya. Gimana nih kalau kondisinya kayak gini, Dok? Bapak ibunya kebetulan pendek gitu ya. Jadi anaknya otomatis secara genetik pendek dong, Dok, dan bapak ibunya juga kurus juga. Apakah ketika ada bapak ibunya pendek terus dan kurus dan anaknya pendek dan kurus juga, dia bisa masuk kategori stunting atau enggak lah, itu kan genetik, orang bapak ibunya pendek ya anaknya pasti pendek. Kalau anaknya tinggi jadi pertanyaan anaknya siapa ini gitu, Dok. Ya kalau sekarang kan secara perhitungan juga kalau anaknya asalnya bapak ibu pendek kan makin ke generasi berikutnya kan terus akan nambah. Pendek-pendek anaknya pasti akan selalu lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ya misalnya kayak gini, orang Indonesia kan pendek-pendek lah dibandingkan dengan orang Eropa atau yang pebasket. Tapi sekarang sudah bisa lihat kan ya, Mas Raden ya. Sekarang tinggi-tinggi loh anak-anak Indonesia sekarang juga yang basket. Artinya ada perbaikan gizi. Ada perbaikan gizi. Jadi sebetulnya poinnya di mana? Perbaikan gizinya. Tapi gizinya itu berlangsung lama gangguannya gitu. Betul. Itu efeknya ya, maksudnya mereka jadi pendek atau tinggi gara-gara asupan gizinya yang berlangsung selama bertahun-tahun itu. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, berarti murni ya, Dok ya, kalau ngomongin stunting ini murni dari asupan gizinya ya? Tadi faktornya kan banyak. Yang terbanyak utamanya adalah gangguan gizi, kemudian infeksi. Misalnya kalau emang dari kecil anaknya juga sering sakit kan jadi nggak tumbuh, ya kan? Udah mau naik berat badan, turun lagi, udah mau itu sakitnya tidak ditangani gitu, itu juga bisa. Jadi faktornya tadi adalah secara menyeluruh ya penyebabnya. Banyak ya faktornya ya. Tapi yang terbanyak adalah gizi. Asupan gizi. Lagi ya, infeksi sakit pun bisa terjadi karena kekurangan gizi juga, Dok ya. Jadi kembali lagi ke pasal 1 gitu ya. Oke, karena memang ini jadi permasalahan banyak orang, terutama kalau kita ngomongin asupan gizinya kurang ya, memang salah satunya kita ngomongin masalah ekonomi. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah juga ya untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Di segmen selanjutnya nggak kerasa harus break dulu ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara mencegah stunting pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Riana Novi Evianti SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin stunting pada anak gitu ya. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin fisiknya nih dok. Ya. Maksudnya kayak dia kurus, dia pendek, tidak setinggi teman-teman sebayanya atau sewajarnya gitu. Betul. Nah itu dari fisik yang udah kelihatan gitu ya. Meskipun kalau tadi ngomongin, oh kalau bapak ibunya pendek ya anaknya mungkin bisa pendek tapi tidak sependek ini. Maksudnya kayak bisa ada pertumbuhan yang dinotis oleh orang tuanya gitu ya. Itu dari fisik. Nah kalau dari non fisik sendiri, misal kayak kemampuan kognitifnya itu berlaku nggak sih? Maksudnya kayak ada efeknya juga nggak yang kerasa kayak orang tua kayaknya kok perkembangan anaknya begini ya gitu-gitu dok. Itu bisa nggak sih? Tentu betul itu ada efeknya. Jadi tadi seperti disebutkan stunting. Stunting itu memang akan terjadi jadi suatu hal yang tidak bisa diperbaiki atau irreversible, itu dibilangnya stunting di bawah usia 5 tahun ya. Dan itu tanda-tandanya akan terjadi mulai terlihat di usia 2 tahun. Jadi sebetulnya sebelum 2 tahun lah di situ yang harusnya bisa kita concern untuk memperbaiki stunting. Nah, tadi berbicara tentang tumbuh kembang. Jadi pada anak itu kita ada 2, tumbuh dan kembang. Oh beda ya? Kalau tumbuh itu berarti pertambahan dari berat badan, tinggi badan, volume otak, organ-organ bertambah besar. Kalau perkembangan seperti yang tadi disebutkan, kognitif ya, berbahasa, motorik kasar, motorik halus, emosi, sosial. Nah itu apabila sudah terjadi keterlambatan yang tidak dinotis yang dari lahir, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, itu yang dicatatnya 1000 hari pertama ya, itu bisa tentunya mempengaruhi. Akan terjadi keterlambatan kognitif, keterlambatan juga berbahasa, anaknya jadi pendiam, terus memorinya juga jadi lambat ya, tentunya jadi menyebabkan belajarnya juga terganggu. Akhirnya apa, nanti setelah long termnya prestasinya turun, produktivitas kerja juga menurun, tidak bisa bersaing dengan orang-orang pada saat mencari kerja. Nah, diri organ-organ tubuh juga akan terpengaruh. Oh, pengaruh. Ya, kan ada gangguan ya. Jadi karena kan tidak maksimal, tidak optimal juga untuk membentuk. Karena kan ibaratnya ya kalau kita mau membuat sesuatu kan, misalnya tadi kue harus 100 gram, kita cuma bikin 25 gitu kan, tentunya gak maksimal kan hasilnya maksimal. ya? Nah, itu seperti itu. Iya. Tidak maksimal. Jadi akhirnya pubertas terlambat. Nantinya berefek juga pada saat sudah dewasa mau hamil, itu terpengaruh. Jadi terus jadi efeknya domino ya? Ya seperti itu. Itulah makanya kenapa stunting menjadi concern. Karena kalau kita lihat ujungnya ya, pengen sukses kan katanya. Nah ini kan nggak sukses jadinya. Orang mau bersaing kerja aja nggak bisa gitu kan. Jadi kognitifnya kan sekarang kalau mau dites, mau masuk kerja harus begini. Kognitifnya, bahasanya nggak bisa juga, kurang, terganggu. Belum masuk kerja aja, maksudnya dari sekolah aja pasti kelihatan ya dok ya? Iya, betul. Aduh prestasinya pasti jeblok terus. Prestasinya jeblok ya, itu memang. Oke, nah sekarang kita udah lihat nih bahwa tumbuh kembang si anak gitu ya, dari yang fisik, kognitif dan lain sebagainya udah kelihatan bahwa anak ini kayaknya mengalami stunting atau menuju ke stunting itu sendiri dengan berbagai gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Riana gitu. Nah sekarang kan perlu kalau bahasnya kalau orang produk itu namanya product knowledge ya, orang tua untuk tahu nih gitu ya. Ada nggak sih kayak semacam kayak panduan spesifik yang mungkin kan ini jadi programnya pemerintah juga nih gitu ya. Jadi kayak orang tua yang, aduh dok aku newbie nih gitu ya. Mungkin gak semua newbie paham dengan stunting, meskipun banyak yang sudah mulai aware dengan stunting itu sendiri. Kayak ada panduan spesifik yang orang tua harus pahami sebagai dasar-dasar pencegahan stunting pada anak. Mulai dari apa yang harus dipersiapkan untuk intake-nya si anak dan lain sebagainya, itu ada gak sih dok? Ya,
Tentu ada ya. Jadi pertama nih ya, tadi kan disebutkan akan terlihat tanda-tanda di usia 2 tahun mulai terlihat. Jadi yang perlu dipahami adalah dari mulai lahir punya anak dalam sampai sebelum usia 2 tahun itu kita harus benar-benar aware, jangan sampai di situ kita anak kita menuju ke arah stunting itu. Janganlah, ya. jangan sampai Jadi jangan di situ harus selalu dipantau Iya. pertumbuhan dan perkembangannya. Ah, Jadi kalau misalnya rutin boleh ke rumah sakit atau di posyandu, ditimbang, oke. diukur tinggi badan, panjang badan dilakukan. Jadi harus selalu memantau pertumbuhannya. Yang kedua, apabila sudah mulai terlihat ada tanda-tanda oh kok kurang, nah itu harus segera dikonsultasikan atau mulai melihat kan mungkin asupan gizinya kurang. Nah ini juga concernnya pemerintah sudah membuat ya pada anak-anak bagaimana supaya asupan nutrisi baik makro mikronya tercukupi. Pemerintah sudah membuat panduan tentang resep buku makanan yang memang sudah tercukupi gitu ya. Oh ini ya bukunya ya? Ya, Oke. Ya, ini bisa Oh ini dari pemerintah ya, pemerintah Dok, ya? ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, buku resep makanan untuk balita dan ibu hamil seperti itu. Ini juga bisa Buku resep makanan lokal balita dan ibu hamil. Oh, kira-kira ini dalamnya misalnya isinya tentang apa? resep sih, kayak resep makanan kalau misalnya umur sekian harus makanan apa saja yang bisa didapatkan. Resep masakan ya, tapi sudah sesuai mengenai kandungan gizinya. Seperti itu. Oke, ini kalau buku satunya lagi ada 2, ini satunya lagi apa, Dok? Kalau yang satunya tadi kan tadi disebutkan perlu dipantau ya tentang antropometri atau tumbuh kembangnya. Jadi kalau kita tahu misalnya seperti ini anak tinggi badan di sini misalnya standar berat badan secara umum. Oke. Dari mulai 0 bulan pun ada ya. 0 bulan harus berapa, kalau umur 0 bulan 1 bulan, 2 bulan itu selalu setiap bulan itu diukur. Ya, ini Itu berat ada warna badannya. kuning, coklat itu Yang apa? bagus itu maaf ya ini saya dari yang bagus tentu di daerah yang ini tengah rata-rata median ya. Kalau yang disebutkan tadi stunting itu di sini ya dikurang dari standar min 2 simpang deviasi. Jadi misalnya ya kita kasih contoh 3 bulan beratnya 6,4 itu masih rata-rata. Tapi kalau 3 bulan beratnya masih 4,4 kilo, nah itu sudah mulai ada tanda-tanda. Berarti sebenarnya dari tabel ini pun orang tua bisa dari 0 bulan pun ketahuan bahwa anak ini menuju ke stunting atau enggak gitu ya? Harus ya sudah mulai menjaga. Di situ ada berat badan per umur, ada tinggi badan per umur, ada berat badan dibandingkan dengan tinggi badan juga, jadi proporsional. Nah itu di situ ada. Oke, jadi semua tertera di sini ya. Jadi orang tua ketika mau ngecek anaknya udah ancang-ancang nih dari rumah ya, anak-anak ini aman atau enggak seperti Ataupun itu tidak ya. kan kalau pada saat di bawah setahun kan selalu kontrol tuh. Biasanya kan diukur, dipantau juga, diplot di buku pasportnya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Ibu Saras nih ya. Dok izin tanya, anak saya umur 3 tahun. Gak apa dok, dokter gak usah nempel tengkleng, aku bacain aja dok ya. Dok izin tanya, anak saya umur 3 tahun, tinggi dan berat badan itu gak naik-naik. Padahal dari lahir sampai usia 2 tahun lebih itu kenaikan berat badan sama tinggi badannya bagus dok. Oh berarti di usia 3 tahun dok mulai. Apakah ini gejala stunting? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Oh gimana? Ya. Emang bisa mulainya dari, mungkin baru notisnya kali ya dok? Atau gimana? Kalau dikatakan sudah jadi stunting atau tidak stunting kan tadi bisa diawali juga dari sejak lahir kejadiannya. Atau tadi kan dia baru notisnya 3 tahun ya. Tapi 3 tahun. saya lihat sih Ibu Saras itu 2 tahun pertama sih aman ya katanya kan. Aman, ya. Tapi kita nggak tahu amannya itu indikatornya apa. Saya harus tahu dulu di 3 tahun tadi, kalau kita harus plotkan dulu, betul tidak ada di posisi kurang dari 2 standar deviasi itu.
Kalau tidak stunting gitu ya. Jadi batasannya dulu harus tahu. Kalau sudah kita ukur, diplotkan ke tabel atau ke grafik, ternyata di bawah min 2 standar deviasi itu kita katakan stunting. Tapi ini belum misalnya. Tapi masa belum juga kita udah mau mepet-mepet nih gitu kan. Nah itu juga harus hati-hati. Kenapa tiba-tiba anak jadi beratnya susah naik? Kenapa kok nggak naik-naik tingginya? Itu harus dicari sebabnya. Kenapa? Mungkin tadi big eater ya. Nah, anak kan sudah mulai 3 tahun sudah lebih tahu nih, ya, betul. sudah dikenalkan dengan, dikenalkan terlalu banyak yang manis, yang enak. Tiba-tiba masakan di rumah tidak sesuai, tidak dikemas dengan baik. Jadi harus dipantau. Jadi bisa dikejar lagi. Tapi kalau dari 2 tahun sudah aman, biasanya itu saya rasa sih belum sampai stunting ya. Hanya masuknya kalau berat badan mungkin kurang atau normalnya di bawah hampir menuju kurang gitu. Tapi pas. Pokoknya diawasi terus supaya anaknya ini ketahuan ya. Harusnya sih kalau udah lewat 2 tahun harusnya juga sih aman terus, ya, gitu ya, bisa 5 terus tahun ya. Mungkin ini pertama itu anaknya harus lagi dipantau. nggak mood makan kali ya atau gimana. Ini PR-nya lagi orang tua gitu ya, Dok ya. Jadi tapi tidak sembarangan begitu nggak naik, tapi tidak naik berturut-turut juga itu juga harus waspada. Harus waspada juga ya, apalagi kalau pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, makanya nanti Bu Saras ini harus cek anaknya, apalagi kalau perlu datang ke dokter anak gitu ya, Dok ya. Iya, Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Saras ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa kan Dok, udah mau segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, cegah stunting pada anak. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Riana Novi Evianti SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah ini kan kalau tadi kita ngomongin ya, anak yang sudah lahir nih gitu ya. Nah tapi tadi juga kan kita ngomongin, biasa kalau kita ngomongin tumbuh kembang anak itu kan 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu kan biasa katanya juga masuk hitungannya adalah ketika dalam hamil gitu ya, atau dalam kehamilan itu sendiri. Nah kalau kita ngomongin stunting, bisa kan nggak ada yang berharap bahwa anaknya stunting ya Dok ya, ketika lahir mengalami gejala-gejala menuju stunting. Tapi bisa nggak sih kayak pencegahannya itu mulai dilakukan oleh si ibu ini ketika lagi hamil gitu. Jadi kayak ya preventif supaya nggak perlu ya repot-repot lah bahasanya ketika sudah lahir, wah nunggu dulu gejalanya muncul baru tindakan. Kan harus preventif itu lebih bagus. Nah kalau dari hamil itu sendiri gimana Dok? Ya memang stunting itu juga memang disebutkan bisa disebabkan dari gangguan pertumbuhan dari selama hamil. Itu juga bisa terjadi. Bisa dilihat atau maksudnya ketahuan? Pada kondisi itu misalnya pada saat ibu hamil itu misalnya ibunya juga tidak asupan nutrisinya kurang, tentu akan nanti misalnya anaknya lahir dengan berat badan lahir rendah atau prematur. Itu juga disebutkan, prematur saja bisa beresiko 15% untuk terjadi stunting. 15%. Nah, jadi ibu hamil juga termasuk bagian dari program pemerintah yang harus diperhatikan agar bisa untuk mencegah stunting jadinya. Jadi ibu hamil itu harus asupan gizinya baik, gizi lengkap dan bergizi, harus rutin juga memeriksakan kehamilannya untuk mencari atau terdeteksi secara cepat apabila ada kelainan masalah kehamilan. Juga kan awal saya sebutkan bahwa kekurangan vitamin, zat besi itu juga bisa terjadi dari saat ibu hamil. Itu biasanya ibu hamil diprogramkan dapat tablet tambah darah. Betul. Itu termasuk salah satu pencegahan dari stunting. Jadi stunting mulai dicegah dari saat ibu hamil. Itu ibu. Oke Dok, tapi misal gini, ada ibu gitu ya yang punya anak stunting, terdeteksi stunting lah gitu ya. Terus ketika ya kita nggak ngerti ya, faktornya banyak sih tadi ya gitu. Nah kemudian di kehamilan kedua atau bahkan selanjutnya itu bisa jadi nggak sih bahwa anaknya juga bisa mengalami stunting lagi? Sebetulnya kalau
bisa jadi stunting lagi, seolah-olah seperti keturunan. Stunting itu bukan faktor keturunan atau genetik, Iya. tapi betul karena asupan nutrisi. Kalau ibu itu asupan nutrisinya juga hamil lagi tetap buruk, tentu bisa anak bisa stunting. Nah, untuk supaya pada kehamilan berikutnya tidak stunting misalnya, gizi ibunya perbaiki dulu, ibunya harus sehat gitu ya. Nah, betul-betul dipantau, itu tidak akan terjadi lagi. Ya. Karena faktornya juga bisanya infeksi, kan tadi selain gizi kan ada infeksi ya, Betul. juga ada faktor-faktor yang lain, misalnya sanitasi juga ya, higienis sanitasi itu juga pengaruh semua. Betul. Nah sekarang kan kalau kayak ibu hamil itu kan banyak program sebenarnya harus mereka kayak sering cek rutin dan lain sebagainya. Itu bisa ngedeteksi juga nggak sih dok? Meskipun sekarang kayaknya banyak juga orang-orang yang ya karena faktor mungkin ya edukasi, ya pendidikan dan lain sebagainya. Nggak perlu katanya Jauh atau gitu. dekatnya itu gimana? Itu bisa ya? Kan disarankan kan minimal aja 6 kali gitu ya kalau nggak salah ya Tapi di untuk lapangan kontrol kayak ya. mandi ya. Tapi setahu saya sih itu sangat bermanfaat ya. Saya yakin lah ya kalau baru menikah ingin punya anak, wah rasanya anaknya kan pengen yang the best gitu, pastinya harusnya dilakukan. Harus rajin lah ya. Dan kan tidak harus ke dokter, opjin tidak harus ke rumah sakit besar kan, bisa ada bidan. Ya kan, Posyandu posyandu, gitu ya, bidan. Oke, intinya kalau ingin bidan. anaknya sehat tidak stunting ya harus disiplin dan rajin supaya Betul. anaknya sehat dan ibunya juga sehat. Oke, terima kasih Dokter Yana. Hari ini menjadi bekal penting ini bagi para orang tua di Indonesia supaya anaknya tidak mengalami stunting dan semoga di tahun 2024 ini jadi 14% ya dok ya. 14%. Dari 2018 30%, setengahnya lebih, amin. Kita doakan. Terima kasih Dokter Yana, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Terima Bekasi Timur. kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam sehat. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Yana. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda dan anak Anda supaya nggak mengalami stunting. Sampai jumpa. Terima kasih.